Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Sofiullah, Prodi S1 Sistem Informasi dari UPBJ UT Mojokerto. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan Entity Relationship Diagram. Apa itu Entity Relationship Diagram? Dia merupakan model konseptual yang dapat mendeskripsikan hubungan antar entiti yang digunakan dan untuk memodelkan struktur data serta hubungan antar data. Entity Relationship Diagram digunakan untuk mendokumentasikan data institusi, lembaga, atau perusahaan dengan mengidentifikasi jenis entitas dan hubungannya. Seperti contoh dalam soal, pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal satu, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu minimal satu mata kuliah. Dalam tahap pertama pembuatan entity relationship diagram, yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entitas yang terlibat dalam sistem basis data tersebut. Entitas menunjukkan objek-objek dasar yang terkait di dalam sistem. Objek dasar dapat berupa orang, benda, atau hal lain yang keterangannya perlu disimpan dalam basis data. Untuk menggambarkan entitas dilakukan dengan mengikuti aturan-aturan berikut. Yang pertama, entitas dinyatakan dengan simbol 4 persegi panjang. Nama entitas berupa kata benda tunggal. Nama entitas sedapat mungkin menggunakan nama yang mudah dipahami dan menyatakan dengan jelas. Nah, ini ya contoh dari langkah pertama, mengidentifikasi entitas. Jadi mahasiswa mencakup NIM, nama, alamat, tanggal lahir, dan nomor telepon. Ini juga yang mata kuliah, nama mata kuliah, kode mata kuliah, dan SKS. Untuk dosen, NIK, nama, alamat, nomor telepon. Kemudian masuk ke tahap kedua, menentukan atribut atau field dari masing-masing entitas beserta kuncinya. Menentukan atribut dari satu entitas sangat menentukan baik atau tidaknya sistem basis data yang dirancang, karena atribut ini akan sangat menentukan dalam proses relasi nantinya. Seperti contoh, ini mahasiswa bernama Ali, Adi, dan Aldi dengan NIM, tanggal lahir, dan nomor telepon, alamat juga. Ini untuk mata kuliah, dosen juga. Kemudian masuk ke tahap ketiga, yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu atau foreign key ya. Relasi atau hubungan adalah transaksi yang terjadi di antara dua entitas. Dalam transaksi tersebut terdapat keterangan yang perlu disimpan dalam basis data. Aturan penggambaran relasi antara entitas yaitu yang pertama, relasi dinyatakan dengan simbol belah ketupat. Ini ya. Yang kedua, nama relasi dituliskan di dalam simbol belah ketupat. Yang ketiga, relasi menghubungkan dua entitas. Yang keempat, nama relasi menggunakan kata kerja aktif diawali awalan me tunggal. Nama relasi dapat mungkin menggunakan nama yang mudah dipahami dan dapat mengatakan maknanya dengan jelas. Nah, seperti ini, mengambil, mengajar, membimbing ya. Kemudian masuk ke tahap keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Derajat relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Derajat relasi merujuk kepada hubungan maksimum yang terjadi dari himpunan entitas yang satu ke himpunan entitas yang lain, dan begitu juga sebaliknya. Seperti yang ini mahasiswa Ali mengambil
basis data. Ini mata kuliah ya, mata kuliah basis data. Kemudian Aldi mengambil 2 mata kuliah basis data jaringan. Dan selanjutnya 3 mata kuliah ya Aldi. Nah, untuk dosen mengajar hanya 1 mata kuliah. Untuk dosen membimbing mahasiswa dalam 1 mata kuliah. Kemudian masuk ke tahap kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif non-key. Jadi menyatukan semua relasi ya. Jadi satu ini ya seperti ini hasilnya nanti. Baik, terima kasih telah menonton. Saya harap video ini bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.